uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Ini dia nih kita yang kita kenal ya. Udah lama gak lihat di kita kayak gini ya. Kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, tukang flexing. Tukang flexing emang ujaran kebencian ya? Tolong ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang ibu maksud ini siapa? Gitu ya. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing, Reza. Kenapa muka lu? Gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tadi, Undang-Undang ITE, Pasal 28 tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction gitu ya dari storynya Nikita Mirzani yang menyerang Dr. Reza Gladys. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Gimana respon dari Nikita Mirzani yang menyerang ke Reza Gladys? Kemarin kita udah lihat ya, ada di mana DPR itu mewawancarai Reza Gladys ya. Bisa-bisanya Reza Gladys diundang, Sheila Sokky ya. Ternyata yang ngundang kayaknya sih aromanya oya-oya ya. Sulit ya. Tapi doktifnya gak diundang, itu kan kagak adil ya. Nah kali ini Nikita Mirzani mensentil mereka semua yang di DPR ya. Pasti kena cecer ya. Kali ini Dr. Reza Gladys, karena kan yang melaporkan Nikita ya Dr. Reza Gladys. Oke. Seperti biasa kita mulai videonya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, dan saya pengen merekomendasikan parfum. Kalau parfum mah kalian pasti udah pada paham ya. Kalau subscriber saya punya racun baru nih. Racun baru pengharum ruangan Stella. Ini banyak banget dan ini harganya harusnya murah banget. Nanti saya tampilkan linknya di bawah ya. Ini gak sampai 50.000 guys, tapi aroma kalian wangi gitu ya. Kalian semprotinnya kalau kalian lagi dalam ruangan aja, jadi lebih hemat gitu kan, lebih hemat ketimbang yang gantung-gantung. Kita semprot dulu biar aneh konten itu enak gitu. Jangan ke atas, nanti turun gitu kan. Seger saya konten gitu kan, kayak oh my god. Oke, kita mulai videonya sekarang juga Lele. Let's go. Nikita Mirzani ya. Kita lihat di sini captionnya, kapok rombongan SS dan Dr. Reza Gladys kepedean datang ke Komisi 9, dipikir semuanya bisa diatur. Mereka lupa ada Bu Irma dan semua akan diusut termasuk kandungan dalam skincare juga kompeten BPOM. Mantap. Terus di sini bilang apa nih Nikita Mirzani buat caption, ular dan si abu-abu gerombolan sikurs mana paham ibu keren, ini baru wakil rakyat. Oke, kita dengerin ya, kita dengerin kenapa nih kita memposting di story-nya ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Komisi 9 ini bukan pengadilan. Ya, bukan pengadilan. Kami fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja. Jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut. Itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit mendalami kasusnya. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Nah, dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum. Ya, penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BP POM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BP POM, nggak ada yang lain. Ya, nah yang ketiga, apa karena dokter ini adalah anggota IDI, sudah disampaikan protes ya. Ini dia DPR yang pinter gitu, netral gitu. Dia nggak ngelihat dari satu sisi. Dia ngelihat kalian bermasalah itu karena apa? Karena kalian overclaim kan. Itu harus dipermasalahin. Ini nih awal mulanya kan dari overclaim. Bener apa enggak produk itu overclaim? Ya kalau bener ya kalian ngaku gitu. Kok malah kerana DPR? Kita lihat dari sisi Nikita Mirzani ya. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cop-cop semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti Uya Kuya. Itu gue sebutin namanya. Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ. Pasti ada Uya Kuyuy ya kan, yang nggak bantuin. Biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan
kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Ini dia nih yang kita kenal ya. Udah lama gak lihat di kita kayak gini ya. Lanjut. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Just information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Oh my god. Pengen kayak suara nenek lampir, nggak bisa guys. Lu yang nyari gua, inget lu yang nyari gua. Dan gua tidak pernah berhubungan sama lu. Gua nggak mau kenal sama lu. Lihat muka lu aja gua nggak mau. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan. Satu sih di sini Nikita Mirzani kita bisa garis bawahi kayaknya dendam banget nih ya, dendam banget dia. Kayaknya arahnya ke Dr. Reza Gladys nih yang pertama. Dan pasti kalian tahu lah ya di konten sebelumnya arahnya kemana gitu ya. Nikita Mirzani pengen balas dendam. Kita lihat apa gebrakan Nikita Mirzani ya. Semoga kagak jadi tersangka beneran ya. Maksudnya nggak jadi terpidana lah ya pada waktu di persidangan. Kan seru tuh muncul drama baru lagi ya. Harusnya tuh kalian jangan ngelaporin gue ke polisi gerombolan sirkus. Harusnya kalian cari perhimpunan dukun terhebat di Indonesia untuk bikin mulut gue ini gagu. Tangan gue nggak bisa ngetik. Tuh harusnya gue kasih tahu tuh caranya. Kalau cuma lapor-laporan polisi gampil guys. Semua bisa dibuktikan nanti sesuai fakta. Lagi lu juga di muka abu-abu ini ya. Lu yang ngerekam sendiri, lu sendiri yang ngasih jadi barang bukti. Kan gue jadi tahu rekaman isi suara lu sama Mail. Kagak ada tuh pemerasan maksa. Malah lu yang mohon dong diketemuin sama Kak Niki. Karena Kak Niki kalau udah ngomong rakyat Indonesia tuh percaya. Karena emang yang gue omongin tuh fakta. Bagus lu rekam. Jadi nanti bisa didengerin di pengadilan. Biar lu makin terpuruk. Ya, gak usah lu jualan lagi skincare. Lu jualan aja singkong kek, ubi kek, gayung kek, apa serah deh. Atau lu jualan lotion pemutih kayak badan lu tuh abu-abu. Oh my god, agak enak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini kita memposting apa lagi nih? Reza Gladys disekak emat atas penyampaiannya yang tidak jelas dan bertele-tele. Kurang makan lo ya, Reza. Gimana mau perang sama gue? Kalau muka lo aja pelongo gini. Iya juga sih. Kok kayak ayam sayur gitu ya. Kita lihat ya video. Ini baru videonya aja ngelihatnya udah kayak ayam sayur. Kita lihat ya. Kenapa dia bertele-tele? Mereview produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetulkan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, tukang flexing. Tukang flexing emang ujaran kebencian ya? Ya kan emang kenyataan. Abu-abu oke lah abu-abu ya. Ternyata kena banget ya dia kata-kata abu-abu ya. Maaf sebentar maaf. Iya. Pak, Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa gitu. Yang Ibu maksud ini siapa gitu ya. Siapa namanya, kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban misalnya dari bullying. Tunggu, apa gue nggak salah denger? Dia nggak terima dibilang tukang flexing. Lu bukan tukang flexing, lu ratu flexing, Reza. Kenapa muka lu? Gue mau bertanya, muka lu kenapa pas lagi ngomong di Komisi 9 begini? Kenapa? Lu pelongo-pelongo. Oh my god. Belum makan lu. Lu mau lawan gue jangan nggak makan. Nanti kalau ketemu gue di persidangan, lu harus keren ya, OOTD lu, karena yang lu lawan keren nih orangnya. Terus lu harus makan biar badan lu berisi. Usahakan sebelum ketemu sama gue di pengadilan, kulit lu udah sempurna. Jangan belentang-belentong nih. Terus jangan lupa minta pilihin OOTD lu sama karyawan lu yang di klinik yang gak laku itu, yang lu jadiin konten, padahal dia orang klinik yang gak laku.
disuruh ke rumahnya, disuruh milih-milihin, nyemot-nyemotin baju sama security yang lo jadiin sosok ajudan megangin payung. Lo harus dipayungin nanti turun dari mobil masuk ke pengadilan, ya. Jangan sampai enggak terima dibilang flexing. Lu ratunya. Satu Indonesia tahu lu ratunya. Ya dia kalau buat konten selalu pamerin kekayaannya. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu ya, dia di kontennya tuh di TikTok tuh banyak banget ya. Makanya dia disebut flexing gitu lah ya. Tapi ternyata dia nggak terima. Wah, kan itu branding kamu, Reza, Dokter Reza. Lagian Komisi 9 ini juga lucu. Ini atas permintaan siapa sih? Itu gerombolan itu yang jelas-jelas jual skincare overclaim berbagai. Ya permintaan. Uye loh Kak Diki. Oke, ditanya uye pasti. Bahaya, overprice, yang suka nempel-nempel stiker, rebranding itu diundang tuh atas permintaan siapa sih? Uye. Itu tuh nggak adil banget tuh Komisi 9. Harusnya waktu kalian mengundang itu para gerombolan-gerombolan itu ya, yang kemarin ke Komisi 9, kalian undang juga para korban pemakai skincare dari gerombolan-gerombolan tersebut. Dan kalian undang juga sama owner-owner skincare yang sudah di-approve sama yang namanya Doktip itu. Undang semua, sedoktip-doktipnya undang, siapapun undang, itu baru keren. Jadi kita bisa tahu, bisa tahu terang benderang apa sih masalahnya dengan skincare ini ya, yang pada ngambil keuntungan banyak banget tapi pada nipu, pada bohong, pada branding cuma pakai stiker-stiker tanpa BPOM. BPOM juga apa sih kerjanya, bingung gue. Kelas. Lanjut. Kita lihat nih, kita buat caption, setiap yang namanya pelanggaran pasti punya konsekuensinya. Bagaimana mungkin skincare yang tidak baik kandungannya beredar begitu banyak dan para owner tahu dalam hal itu, terus sekarang masih bebas diperjualbelikan tanpa ada tuntutan hukum. Sekarang owner skincare berbahaya berbicara di DPR RI mencari pembenaran dan perlindungan. Semudah inikah para owner menipu mencari kebenaran padahal mereka udah jelas-jelas salah. Lanjut. SS dan gerombolan yang merasa bangga masuk DPR ternyata langsung diulti sama Ibu Dewan, Ibu Ripma. Oke. Disebut guys namanya SS Skin Serum. Wow. Serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium. Dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini. Yang pertama, kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum. Iya. Ya, penegak hukum. Nah, yang kedua, tentu untuk bisa mendudukkan persoalan ini, kami harus memanggil BPOM. BPOM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BPOM, nggak ada yang lain. Ya. Nah, yang ketiga, apa karena dokter ini adalah anggota ID, sudahkah disampaikan protes melalui surat kepada ID terkait tindakan dokter ini? Nah, kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh Pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Bapak dengerin baik-baik ya. Ibu Irma jelas bilang ini harusnya masuknya ke ranah penegak hukum. Kenapa penegak hukum di Indonesia ini harus ada yang melaporkan dulu baru ditindaklanjuti? Itu juga kalau yang melaporkan orang-orang biasa, itu ditindaklanjutinya mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya Nikita Mirzani aja yang ekspres secepat awan kinton, Pak. Ya. Gak sampai 2 minggu, dipanggil tanggal 6 Februari, gak sampai 2 minggu, naik tersangka, Pak. Dan roman-romannya kayaknya bakal ditahan ini, gak apa-apa, tahan aja. Gue mah ikhlas-ikhlas aja, ya kan? Masih ada pengadilan, tapi coba Bapak dengerin, ya supaya juga Bapak dengerin keluh kesah masyarakat, Pak. Oh my god. Ya juga sih, kan kita melakukan panggilan baru 2 minggu ya, langsung berubah jadi tersangka gitu. Sedangkan Fadil panggilan berbulan-bulan, bolak-balik ya. Jadi hebat banget ya Rasman itu ternyata ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan BPOM. Dengerin, untuk para pengusaha dilarang menjual barang yang tidak sesuai. Penting guys, jangan di skip. Dengerin ular sama si Ratu Flexing dan Henny biar lu paham itu Will. Tadi disampaikan persoalan melalui media sosial ya, bahwa ada omongan atau ada yang dibuat oleh dalam tanda kutip dokter tertentu ya untuk mendapatkan dan lain sebagainya, tapi Ibu Janet bilang itu kebohongan. Semuanya ada aturannya, ada undang-undangnya.
Jadi Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini nomor 8 tahun 99. Di sini pasal 8 ayat 1 Undang Perlindungan Konsumen melarang pengusaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan dari laporan. Itu yang pertama. Jadi clear Bapak Ibu sekalian aturannya. Undang-Undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tadi, Undang-Undang ITE, pasal 28 tentang larangan menyebarkan informasi yang menyesatkan. Ini ada aturannya, ini akan kena ini orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai tentunya. Cakep. Komisi 9 itu adalah gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya. Gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overprice, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul. Sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu. Masuk orang ke DPR Komisi 9, gerombolan sakit hati ini Nikita Mirzani. Apalagi lakinya si Ratu flexing tuh. Ditanya pelengap. Nggak laki nggak bini, pelengap. Ngomongnya ada diludahin gak tuh? Jika produk Dr. Reza tidak bermasalah, kenapa takut Nikita speak up? Jika yang Nikita suarakan fitnah, untuk Dr. Reza tentu bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Sebelum terjadi setor uang, pemerasan alibi dari penyuapan, rusak Indonesia jika seorang menyuarakan kebenaran dikriminalisasi. Kalian ditawarin uang, terus kalian disangkain. Iya juga sih. Lanjut. Aduh Gusti, Besti, gue baru lihat sosial media. Baru hari ini gue bisa melihat semua sosial media yang gue punya. Ya, please banget kalian jangan bilang polisi ini, polisi itu. Guys, polisi yang menangani kasus gue itu, apalagi penyidik dan jajarannya sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, mereka nggak ada urusannya. Mereka cuma menerima laporan. Udah selesai urusan gue itu ya sama geng sirkus, sama ular ya, sama si muka abu-abu yang kulitnya nggak rata, sama si Ratu flexing. Udah itu aja, nggak usah bawa-bawa kepolisian. Mereka cuma menjalankan tugas aja ya. Jadi please buat kalian semua yang udah support aku, yang sudah dukung aku walaupun kita tidak kenal, teman-teman online semuanya, aku mohon nggak usah bilang polisi begini, polisi begitu, nggak usah. Di kasus ini mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Aku bahkan dikasih makan, dikasih minum saat penyidikan waktu di BAP. Pokoknya Besti, ya Polda Metro Jaya khususnya cyber itu sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Para penyidik-penyidiknya dan atasan-atasannya sudah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Ya, jangan dieret-eret, jangan dibawa-bawa. Saya selama penyidikan, selama BAP itu, ya saya diperlakukan dengan baik. Saya dikasih minum, ya saya dikasih makan, saya boleh nge-vape nih. Jadi nggak usah dibawa-bawa mereka ya. Ingat, urusan saya cuman sama skincare yang owner-ownernya nakal ya, yang menjual skincare berbahaya, overclaim, overprice, dan suka nempel-nempelin produk orang lain seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Siapa itu yang punya? Geng sirkus. Salah satunya Ratu flexing ya. Nanti akan saya bongkar semuanya ketika waktunya sudah tepat di ruang persidangan. Ya ampun, ternyata gengnya ular dan Ratu flexing ke DPR RI Komisi 9 bukan diundang, Pak. Ternyata minta diundang. Lawak. Oh, minta diundang. Wow. Mungkin mereka juga awalnya lapor ke BPOM. Terus BPOM juga kagak bisa berbuat apa-apa ya. Terus pengen lewat jalur DPR, kan hanya dugaan ya. Kita lanjut lagi. Pun ternyata gengnya ular dan Ratu flexing ke DPR RI Komisi 9 bukan diundang, Pak. Ternyata minta diundang. Lawak. Udah mah datang ke DPR RI jadi cemoohan di sosial media, saking dabrus ternyata minta diundang. Wow, baru tahu. Gue habis pikir, saya lah ular, gak usah lo posting-posting muka gue.
Nikita Mirzani ditetapkan jadi tersangka. Orang satu Indonesia udah tahu. Pakai caption. Walaupun pelakuan kamu kejam, lu yang kejam. Ini udah kita bahas loh di video yang terbaru nih. Kalian harus nonton sini. Dari tanggapan Sela Saukia. Oke. Ini dia dibalas sama Nikita Mirzani. Wow. Lu berkaca, harusnya lu yang dikerangkeng di bulan Ramadan. Semua orang juga tahu bulan depan bulan Ramadan. Harusnya lu yang dikerangkeng, lu yang ditaruh tuh di goa di mana kek. Lu sama dedengkot lu itu. Selalu muter balikin fakta. Pinter kali kau merangkai kata-kata. Tapi nggak bercermin sama diri sendiri, malu sama hijab lu. Sholat 5 waktu. Tapi kerjaan lu dusta aja. Lupa, kalau nggak dusta amnesia, lupain kata. Tuh dedengkot-dedengkotnya harusnya tuh yang dikerangkeng semua, bukan gue. Kalau gue manfaatnya banyak untuk warga Indonesia. Kalau lu nggak ada, Kang Tepu lu. Jika DPR mengundang rapat hanya penting SS Dr. K terkait permasalahannya, nama-nama DPR mereview overclaim tapi tidak ada yang kehadiran Doktif dan NM di rapat DPR. Ada ketidakadilan. Ya kurang gitu ya. Kalau ngeliat dari satu sisi gitu ya. Cuma ada beberapa DPR yang pinter tadi ya, ngelihat dari berbagai sisi. Awal masalah ini terjadi karena produkmu udah tertulis BPOM, cuma kandungannya nggak sesuai ya. Kan aneh. Akhirnya banyak kan, yang skincare-nya diperbaikin, disesuaiin sama ingredients gitu. Doktif itu termasuk hal yang baik. Jadi kalau mereka ditipu sama pabrik-pabriknya itu, ya harus diperbaikin gitu. Kata udah bayar mahal-mahal, nggak sesuai isi kandungannya, kan sakit juga ya. Lanjut. Orang-orang yang sekarang nggak SS, kau korban dari mana korbannya? Jangan rasa jadi korban, kaulah tersangkanya. Oke, kita dengerin. Saya Sela Saukia, saya salah satu korban, ibu pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya overclaim, dan saya sempat di barangnya juga sempat dimanipulasi, ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Dokter ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk direview barang itu, katanya disuruh dengan komisi DPR, komisi 9. Di sini boleh nggak saya mendengarkan voice note-nya, bahwa katanya di sini dia mengancam saya, katanya ini dia nge-review produk saya karena disuruh dengan komisi 6 dan 9. Dia memaksa saya untuk nge-review produk tersebut karena ini udah suruhan dari komisi 9. Saya ada ditekan, boleh nggak saya dengarkan? Silakan. Ini kita udah denger si FN-nya ya. Kubu sebelah bersatu rame-rame laporkan Doktif ke DPR RI. Simak guys, Apiterose mengkritisi Doktif, gimana menurut kalian? Saya kebetulan baru menjadi influencer tanda kutip. Nah, jadi influencer tanda kutip. Oh ini nih, tadi SS bilang korban ya. Oke, ini korban dari skincare nih. Ini ada korbannya nih, menarik nih. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya. Oke, kalau bicara soal korban ya, tapi Mbak Ul bukan korban dokter detektif ya. Anggota DPR lebih baik juga memanggil kita para korban skincare nakal yang berkedok BPOM. Terlepas dari kasus antara Doktif dan SS, di sini aku mau berbicara sebagai orang yang pernah didatangin oleh pihak BPOM atau cegah tangkal BPOM. Pada saat itu awal mulanya salah satu staf cegah tangkal BPOM itu berusaha untuk mengumpulkan semua korban agar penjual-penjual nakal itu bisa dihukum dengan layak. Karena pada saat 2023 itu hukuman itu hanya berlaku sampai 6 bulan saja dan dengan denda yang sangat minimum banget gitu. Nah, itu alasan kenapa waktu itu divisi cegah tangkal BPOM mengumpulkan survei, bahkan memberikan link survei itu untuk disebarluas. Si Reza atau Bapak-bapak bahas skincare. Kita tonton korbannya dulu ya. Kayaknya saya punya rekamannya deh teman-teman. A few minutes later. Tangkal BPOM mengumpulkan survei, bahkan memberikan link survei itu untuk disebarluaskan agar bisa mendapatkan korban-korban yang mau memberitahukan mereka atau speak up ke mereka. Setidaknya dengan adanya korban ini, mereka bisa mengajukan untuk penegakan hukum yang lebih layak dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya sangat disayangkan untuk Badan POM yang sebenarnya staf-stafnya sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkan dan memberikan yang terbaik untuk para korban, tapi setelah itu tidak ada terdengar kabar apapun. Bahkan waktu itu aku sempat terakhir ikut Zoom bareng mereka
bilang kalau mereka masih mencari cara bagaimana penjual nakal ini akan dihukum dengan setimpal dan layak untuk hukuman mereka, dan sangat disayangkan. Bener adanya Doktif ya yang memviralkan gitu ya. Berarti saya setuju gitu dengan adanya Doktif. Laporan mereka nggak didengar aja gitu. Kerjanya mereka yang sebelumnya udah bener, udah tahu penataan caranya yang gimana, harus diabaikan seperti sekarang gitu. Terlihat kayak kenapa harus penjual yang jadi korban? Kalau nggak ada penjual, nggak akan ada pembeli. Kalau misalnya penjual nakal itu nggak menjual, orang-orang tuh nggak akan beli sesuatu yang berbahaya itu gitu. Dan sebagai seorang yang dulunya pernah pemakai abal-abal yang kurang banget teredukasi, yang sangat tidak tahu apa isi kandungan tersebut dan hanya sekedar membeli bukan karena ingin cepat putih, tapi memang benar-benar tidak tahu akan bahayanya suatu produk itu, aku tuh sangat menyayangkan gitu. Semakin kesini tuh semakin pemberitaannya, semakin statementnya itu merasanya kalau pihak pemerintah, Badan POM itu lebih menjurus ke ingin melindungi masyarakat tapi dengan versi yang menguntungkan penjual nakal. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena yang pertama, kalau memang mereka ingin melindungi masyarakat, seharusnya itu bekerja sama influencer, bekerja sama edukator yang memang bisa memberikan edukasi dengan baik dan benar gitu. Dan sepengamatanku juga, kalau nggak ada huru hara ini, sampai sekarang nggak akan ada yang tahu kalau ternyata ada yang namanya overclaim, ada kasus yang memang bisa ditanganin. Ada yang namanya overclaim. Lanjutin lagi ya. Merkucit, Hakyu. Saya nggak tahu. Kalau nggak ada Doktif, nggak ada Dokter Richard. Tapi Dokter Richard udah mulai redup nih gara-gara skincare-nya di-review sama Doktif nih. Terus Dokter Richard malah mundur. Kita udah nggak boleh nge-review lagi, yang review itu harus BPOM. Loh kok jadi ciut Dokter Richard ya? Mana yang dulu kita kenal dia berani, sekarang Dokter Richard ya udah ciut ya. Oke, lanjut lagi. Dia setuju dengan adanya Doktif sih. Gitu dipenjarakan penjual nakalnya, tapi juga masih ada kan yang penjual nakal yang sama sekali nggak kena hukuman itu, masih ada kan? Masih. Nah, itulah yang harusnya difokuskan sama pihak BPOM, bukan fokus sama huru haranya tentang overclaim yang katanya merugikan persaingan bisnis mereka. Ya kalau begitu sebagai masyarakat kita harus bagaimana gitu. Kalau memang merasa mereka dirugikan karena persaingan bisnis, ya mereka juga seharusnya berbenah untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan produk yang terbaik, bukan arahnya justru kemana-mana gitu. Kalau memang merasa produknya benar, kalau memang merasa nggak ada yang salah sama produknya, oke gitu. Kasih lihat bukti uji lab, kasih lihat bukti caranya harus dengan baik menanganinya, bukan dengan kayak pertengkaran atau huru hara ini. Tapi dibalik itu semua, kalau nggak ada terjadi huru hara ini, kalau nggak ada terjadi keributan ini, apakah ada tindakan tegas dari pihak Badan POM? Nggak ada. Itu yang sepengamatan aku dari 2023 sampai sekarang. Selama ini aku juga merasa kayak nanti dulu deh speak up-nya, nanti dulu deh membuat konten. Itu alasannya karena ya aku mau mengamati dulu sampai mana sih perjalanan Badan POM ini, sampai akhirnya udah di fase wah ini nggak bisa dibiarin, ini tuh mengecewakan. Nggak ada sama sekali dari pihak mereka yang melihat dari sisi korban. Kalau memang mereka ngerasa ingin melindungi masyarakat, bukankah korban harus dilibatkan? Bukankah banyak korban yang harus dilindungin gitu? Banyak kok korban-korban yang memang mereka nggak berani speak up karena yang pertama mereka merasa ditekan, yang kedua mereka merasa malu, yang ketiga Bener. Malu, tertekannya apa? Anda bisa terkena undang-undang UITE. Kalau itu dibuat, itu nggak bener. Orang yang nggak ngerti hukum terus dibilang, kamu melawan pencemaran nama baik loh. Kamu nyebut brand saya loh. Itu udah pasti brand saya bukan. Siapa tahu itu brand diduplikatin atau brand palsu gitu ya. Tertekan pasti. Ya kalian tahu lah ya Indonesia gimana. Mereka tidak mau dituduh. Mereka juga takut disalahkan gitu. Pasti Dan banyak sih. faktor juga yang bikin mereka tuh nggak berani speak up ke sosial media atau ke pihak yang berwenang karena ngerasa akan sia-sia aja gitu. Waktu itu aku juga ada sempat mendengar cerita dari seorang korban yang mereka melaporkan tapi justru tidak ada pergerakan sama sekali. Setelahnya ramai, baru produk tersebut ownernya masuk ke dalam penjara. Jadi mereka pun menunggu hingga setahun lebih baru bisa ada tindakan untuk produk tersebut. Jadi kayak selama ini apa harus ada huru hara dulu baru semua akan bertindak seperti sekarang?
sangat mengecewakan sih. Saya benar-benar setuju teman-teman dengan adanya Doktif ini ya. Batu memviralkan, jadi mempercepat kasus ini gitu. Ketika kasus tersebut viral, jadi banyak netizen tahu nih wajahnya. Dia viral, hukumannya jadi gak hanya hukuman penjara saja, tapi hukuman secara sosial ya. Wajahnya terpampang jelas. Oh ini nih owner penjual overclaim gitu ya. Wajahnya terpampang jelas. Ya hukuman sosial juga perlu sih. Ya saya setuju banget dengan adanya Doktif ya. Nah kita lihat deh komentarnya. Tag akunnya Uya Kuya biar paham. Kayak sulit deh, sulit. Uya mana nih biar lihat. Sulit. Berat sebelah soalnya. Kita bisa lihat yang diundang siapa. Berat sebelah. Next. Inilah gunanya sosmed. Kalau BPOM nggak bisa bertindak dengan tegas, kita sebagai netizen bisa memberikan saksi sosial. Kita punya pemikiran yang sama, yaitu saksi sosial tuh penting banget sih. Kita lanjut lagi guys. Si Reza atau flexing, ngapain lu dikit-dikit posting di eksklusif? Lu nyari duit juga di situ. Bukannya lu kayaknya kaya. Masa Kang flexing dikit-dikit posting di eksklusif? Biasa aja kayak gue gini bisa nggak? Lu nyari duit buat apa? Buat modal. Waduh. Apa sih? Aneh banget. Makan nggak lu? Biar cepet nemu. Bentar lagi kita ketemu di pengadilan. Makan ya. Guys, eksklusifnya Dr. Reza Gladys berapa guys? Oke, ini apa lagi nih? Ini ada wajahnya Kuya. Kenapa nih ada wajahnya Uya? Bapak-bapak bahas skincare mungkin kurang relate dengan saya, tapi ini dibahas karena Mas Uya sebagai wakil rakyat malah mengawasi perilaku masyarakat. Sebagai wakil rakyat harusnya mengawasi jalannya pemerintahan termasuk kinerja BPOM. Apa BPOM sudah melakukan kewajibannya sebagai pengawas agar produk-produk berbahaya tidak sampai terkonsumsi oleh masyarakat. Ingat, BPOM P-nya itu pengawas, bukan pendaftaran. Nah, jadi kalau ada laporan bantuan pengawasan dari masyarakat harusnya senang, bukan? Bukannya malah diancam. Ini ada yang seru ya. Jadi gue nonton sepenggalan si lakinya si Reza, si Ratu flexing bilang gini, kami adalah korban dari dokter detektif dan NM. Lu adalah korban, lu adalah mengorbankan bini lu sendiri ya. Bini lu sendiri yang bilang lu tukang selingkuh. Jadi si Reza Ratu flexing bini lu adalah korban lu, bukan korban gua dan Doktif ya. Satu lagi, jangan sering main sama ular, jadi amnesia ya. Si Reza bini lu sendiri Ratu flexing yang up di storynya, di feednya. Kalau lu tukang selingkuh, jangan lupa ya. Yang ada itu masyarakat adalah korban lu, laki bini berdua. Masyarakat yang korbannya lu, bukan lu dan bini lu yang jadi korban. Gua sama Doktif nggak ada. Lawanku adalah jejak digitalku. Oh ini Dokter Andreas yang menyebarkan, sorry ya kalau salah mohon dikoreksi namanya, yang menyebarkan rekaman Doktif sama Nikita yang katanya fiktif. Mungkin kalian nonton di konten ini. Nah ini dokternya. Sedih nggak sih ketika denger malah Justiper? Sedih gak sih ketika dianggap malah Justiper? Sebenarnya sedih ya, karena saya pribadi bukanlah seorang Justiper. Karena di Bangkok ibu kamu lebih mudah. Kamu bisa Justip bukan sembarang Justip. Justip kita amanah. Oke guys, sudah habis ya. Kita udah reaction begitu banyak tentang Nikita Mirzani ya. Kayak gini ya, kalau misalnya saya ada salah pengucapan ya mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata salah. Saya Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di video kasus selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.